Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom, haleluya. Mari kita kembali lagi kita datang kepada Tuhan saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, sebab Dia Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mau datang, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam streaming pada saat ini. Kita percaya dari tempat kita masing-masing Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kasih
pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Haleluya, haleluya. Terlebih besar kuasa-Mu, oh Yesus. Kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kiara la bara la bara la bara la mase, kiara la bara la basi, kiara la bara la bara la bara la bara la bara la mo. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus dan mulia. Selamanya hanya Kau yang kami sembah. Kiara la bara la basi, kiara la bara la bara la bara la bara la bara la sikina yara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la batakana yara la bara la basi, kiara la bara la mo. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kudus. Engkau mulia, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Kami mau selalu terus pegang janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Janji-Mu ya dan amin terjadi bagi setiap kami. Biarlah hidup kami hanya ada karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang hidup kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Satu hal yang kami tahu ya Bapa, sebab dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Untuk itu kami datang di hadapan Tuhan lebih lagi malam hari ini, bersekutu di hadapan Tuhan, menyembah Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiara labara labas, kiara labara labara. Mari lebih lagi kita datang menyembah Tuhan. Ucapan syukur, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kiara labara labas, kiara labara labara labara. Kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kina yara labara. Kiara labara lamas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara. Kiara labara labata kana yara labara labas, kiara labara 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 labara. Kiara labara lamas, kiara labara 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 labara. Kiara lamas, kiara labara lamo. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Apapun keadaan hidup kami, hanya Engkau yang Maha Tahu. Engkau tahu segalanya, segala apapun yang kami rencanakan, segala apapun yang akan kami kerjakan, Engkau tahu. Dan hanya Engkau yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat Kau perlu Tuhan tahu. Saat Kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat Kau perlu Tuhan tahu. Saat Kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat Kau perlu Tuhan tahu. Saat Kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu sekalian, Shalom. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan dalam ibadah doa malam ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, malam ini kami bersyukur kepadamu, diberi kesempatan yang terbaik untuk kami datang dalam hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam. Kami rindu mendengar sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan kehendak Tuhan melalui firman-Mu untuk kami, agar setiap apapun yang kami dengar memberkati kehidupan kami. Ambil alih pemberitaan Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita baca Alkitab kita malam hari ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bagian A berkata demikian. Ia, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, satu pelajaran rohani yang kita ambil hari ini adalah pertolongan Tuhan tidak terlambat. Ketika kita belajar mengenai pertolongan Tuhan tidak terlambat, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab namanya adalah Abraham. Kita membaca Alkitab dari Roma pasal 4 ayat 19 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya kira-kira telah 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah istrinya tertutup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai pertolongan Tuhan tidak terlambat, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Abraham. Abraham ini berdasarkan Roma 4 ayat 19 yang kita baca, tubuhnya sudah sangat lemah, usianya juga sudah lanjut, rahim daripada istrinya Sarah telah tertutup atau mandul.
Secara pikiran manusia mustahil Abraham bisa mempunyai keturunan. Mustahil ia memiliki anak karena kondisi fisiknya dan istrinya yang bandul tidak memungkinkan mereka mempunyai keturunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang kita tahu dalam kisah mengenai Abraham? Ketika kondisi dari Abraham demikian buruknya, lalu Tuhan datang memberikan janji yang indah kepada Abraham. Mazmur 25 ayat yang ke-14, mari kita baca ayat ini Bapak Ibu. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Abraham adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Abraham adalah seorang yang takut akan Tuhan, walaupun kondisi fisiknya sudah sangat lemah dan umurnya telah lanjut, kemudian istrinya Sarah rahimnya telah tertutup. Bapak Ibu, satu hari Tuhan datang memberikan janji kepada Abraham, seperti Mazmur 25 ayat 14, perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Saudara, apakah janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham pada waktu itu? Kita tidak usah membaca ayat-ayatnya secara sempurna, tetapi saya memberikan kesimpulan-kesimpulan berisi mengenai janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan membuat Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Ketika Abraham mendengar janji ini, barangkali dia tertawa seperti Sarah istrinya juga tertawa. Mungkin mereka berkata menjadi bapak banyak bangsa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin karena istrinya sudah mandul dan Abraham sendiri sudah lansia dan tubuhnya sudah menjadi sangat lemah. Bapak Ibu, tetapi Tuhan datang memberikan janji selanjutnya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bukan hanya Dia jadikan Abraham menjadi bapa banyak bangsa, tetapi juga akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan juga akan membuat keturunan Abraham sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mungkin mendengar janji Tuhan yang demikian, barangkali pikiran kita sama juga dengan Abraham. Masa iya sih Tuhan, aku bisa mempunyai keturunan yang sangat banyak, istri saya sudah mandul, kemudian saya sudah menjadi sangat lemah, dan tubuh saya juga sudah kondisinya tidak memungkinkan. Bapak Ibu sekalian, tetapi janji Tuhan pada Abraham tidak berhenti sampai di situ. Tuhan juga memberikan janji kepada Abraham, aku akan membuat keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Ini adalah janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, janji-janji yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu yang hadir ibadah hari ini mendengar firman Tuhan ini, saya tahu kita tidak lepas daripada pergumulan dan masalah. Mungkin keadaan kita tidak sebaik daripada keadaan daripada Abraham, atau mungkin keadaan kita lebih baik daripada keadaan Abraham. Tetapi barangkali ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Seolah-olah kita berpikir tidak bisa memecahkannya, tidak bisa mendapatkan solusinya. Tetapi pada hari ini kita mendengar firman Tuhan, seperti firman Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Pada hari ini pun percayalah, Tuhan juga memberikan janji yang indah kepada kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, setelah Tuhan memberikan janji yang indah kepada Abraham, bagaimanakah respon daripada Abraham terhadap janji-janji yang diberikan oleh Tuhan? Roma pasal 4 ayat 20 ayat 21 berkata demikian. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Roma pasal 4 ayat 20 ayat 21 berkata demikian. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Bapak Ibu, kita lihat Abraham sekalipun kondisi fisiknya lemah,
Sekalipun istrinya sudah menjadi mandul, tetapi saat dia menerima janji-janji daripada Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata, Abraham tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Abraham percaya terhadap janji Tuhan. Saudara, biarlah kita belajar juga seperti Abraham. Saya tidak tahu pergumulan dan masalah yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Mungkin kita berkata, Pak Yusak, terlalu berat yang saya hadapi hari-hari ini, terlalu sulit untuk diselesaikan hari-hari ini. Tetapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, firman Tuhan datang mengandung janji yang terbaik dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Bagi Tuhan adalah sesuatu yang adalah mungkin. Ini yang harus kita responi dengan benar. Ini yang harus kita responi dengan baik. Seperti Abraham, dia tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Dia percaya, dia percaya, dia percaya, dia percaya terhadap janji Tuhan. Mari kita juga belajar seperti Abraham, Bapak Ibu. Kalau saya membaca pada Bapak Ibu mengenai cerita mengenai Abraham ini dari kitab Kejadian, saya coba mengajak Bapak Ibu supaya tahu kronologisnya mengenai Abraham, dia percaya pada janji Tuhan. Kejadian pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kejadian pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 berkata demikian. Lagi kata Abram, Engkau Tuhan tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bapak Ibu, Abraham berargumentasi dengan Tuhan, karena dia melihat kondisi fisiknya yang lemah, karena dia melihat kondisi istrinya yang sudah mandul, lalu dia coba berargumentasi pada Tuhan, saya tidak punya keturunan, saya tidak punya anak, maka hambaku ini nanti menjadi ahli warisku. Tetapi Tuhan memberikan jawaban yang tegas kepada Abraham. Tidak, kata Tuhan, bukan hambamu yang akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri. Saudara, lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya? Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, ini sesuatu yang istimewa, pembelajaran rohani yang harus kita tangkap malam ini. Kalau Abraham dia tidak bimbang terhadap janji Allah, kalau Abraham dia percaya terhadap janji Allah, saya berdoa semua Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini, tidak peduli masalahmu sebesar apapun, bebanmu seberat apapun, tapi hari ini firman Tuhan datang memberikan janji yang indah. Engkau pasti mengalami pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Percayalah, jangan bimbang, percayalah. Ketika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham dia percaya, imannya teguh, dia terus memuliakan Tuhan, dia yakin Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang dia janjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita yang mendengar firman ini, sampai hari ini engkau mengalami yang baik, sampai hari ini kita melewati semua yang pernah kita lewati. Yang saya tahu, engkau pasti pernah ditolong oleh Tuhan. Dan percayalah, di waktu-waktu ke depan, pertolongan Tuhan pasti adalah yang terbaik dalam hidupmu. Walaupun situasi dunia hari-hari ini seolah-olah kelihatannya tidak menjanjikan sesuatu
sesuatu yang lebih baik. Kita mendengar banyak ada berita-berita yang seolah-olah tidak menguatkan kita secara rohani, yang kadangkala bisa membuat kita memiliki iman yang semakin tergerus. Kita mulai goyah, kita mulai bimbang, kita mulai seolah-olah tidak lagi percaya. Tetapi saya berkata pada Bapak Ibu, buka telinga rohanimu, buka hatimu hari ini. Dengarlah apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan pernah bimbang terhadap janji Tuhan. Percayalah terhadap janji Tuhan. Seperti Abraham, dia tidak bimbang, dia tetap percaya. Saudara, siapapun kita hari ini, ketika kita belajar seperti Abraham, tidak bimbang dan terus percaya, Bapak Ibu, jangan hanya berhenti sampai di situ. Kita lihat Abraham ini memang dia tidak bimbang, memang dia percaya pada apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi Tuhan melatih Abraham tidak hanya dalam hal kepercayaannya, Bapak Ibu, Tuhan ingin menyempurnakan sesuatu dalam kehidupan Abraham, sehingga Abraham mengalami pertolongan Tuhan yang tidak terlambat, Ketika Bapak Ibu juga rindu mengalami pertolongan Tuhan, dimanapun saudara berada, masalah apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi hari-hari ini, ketika engkau rindu mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, Bapak Ibu, jangan berhenti hanya sampai pada percaya, jangan berhenti sampai pada tidak bimbang. Abraham ini dilatih oleh Tuhan. Selain dia percaya, selain dia tidak bimbang, Tuhan melatih Abraham dalam hal ketaatannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat Abraham terhadap perintah Tuhan, Abraham juga taat. Dia tidak hanya percaya pada janji Tuhan, dia tidak hanya bimbang terhadap janji Tuhan, tetapi Alkitab berkata terhadap perintah Tuhan, Abraham juga taat. Bapak Ibu, saudara, kita baca firman Tuhan dengan jelas dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kita lompat pembacaannya Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 1 dan 4, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, Abraham pada waktu itu tinggal di daerah tanah Kanaan bersama dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan Terah. Tetapi Abraham disuruh Tuhan keluar dari negerinya ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditaati. Ketika Abraham disuruh keluar dari negerinya, dari Kanaan, pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu cari datanya, Tuhan itu belum memberitahu negeri yang dimaksudkan Tuhan itu di mana. Tuhan belum beritahu secara detail. Tetapi Alkitab berkata, terhadap perintah Tuhan ini apa yang dilakukan oleh Abraham. Alkitab berkata selanjutnya, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar mengenai Abraham. Terhadap janji Tuhan dia percaya, terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang. Tetapi Alkitab berkata, terhadap perintah Tuhan dia juga taat. Saudara sekalian, ayo kita belajar seperti Abraham. Bapak Ibu mendengar janji Tuhan, Bapak Ibu menerima firman Tuhan malam ini. Engkau berkata, saya percaya Pak, saya percaya, saya tidak bimbang. Tetapi harus disempurnakan dengan ketika mendengar perintah dari Tuhan, kita juga harus belajar taat seperti Abraham. Ketaatan daripada Abraham dilatih oleh Tuhan. Mulai dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4, ayat 1 dan 4 yang kita baca.
Dia mulai belajar taat ketika Tuhan suruh dia keluar dari negerinya. Walaupun belum jelas kemana, dia belajar untuk dia menjadi taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperhatikan Abraham dengan sangat baik. Dia lihat kepercayaan Abraham. Dia lihat ketaatan daripada Abraham. Saya juga percaya semua kita umat Tuhan yang beribadah hari ini, kepercayaanmu terhadap janji Tuhan sedang diperhatikan Tuhan. Ketaatanmu pun sedang diperhatikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tidak cukup hanya Abraham taat dalam Kejadian pasal 12. Lalu kita melihat satu peristiwa lagi untuk menyempurnakan mengenai ketaatan daripada Abraham. Ibrani pasal 11. Ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu. Kejadian pasal 11 ayat 17 sampai 19 saya baca demikian. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia pikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang mati sekalipun, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu bisa perhatikan dari cerita ini, begitu luar biasa ketaatan daripada Abraham. Walaupun Tuhan sudah berkata keturunanmu dari keturunanmu lah ya menjadi ahli warismu, dari anakmu, dari anak dan anakmu lah menjadi ahli warismu. Saudara, ketika dia menunggu apa yang dijanjikan oleh Tuhan adalah keturunan, dia mendapatkan Ishak dalam penantian 25 tahun. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kitab Kejadian jelas dikatakan, satu hari Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu satu-satunya kepadaku. Ketika Abraham mendengar ini, saudara, saya percaya dia juga manusia biasa sama dengan kita. Hanya anak satu-satunya. Dia mendapatkannya di masa tuanya. Dia menantikannya dalam waktu yang panjang sekitar 25 tahun. Bapak Ibu, lalu Tuhan datang berkata pada Abraham, Abraham, persembahkan menjadi korban bakaran untuk aku. Kalau seandainya Bapak Ibu yang adalah sebagai Abraham, bagaimanakah respon kita terhadap perintah Tuhan yang demikian? Saya percaya kita manusia berkata akan coba berargumentasi pada Tuhan. Tuhan, apa tidak salah? Apa tidak keliru? Saya percaya itu adalah satu argumentasi yang manusiawi dari kita. Karena kita tahu sepertinya ini tidak masuk akal. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan yang melatih Abraham untuk belajar taat pada perintah Tuhan. Lalu Alkitab dengan jelas berkata, maka dia mengajak bujangnya, dia juga membawa Ishak anaknya, lalu mereka pergi menuju Bukit Moria. Bapak Ibu, dengan jelas dikatakan di tengah perjalanan, lalu Abraham menyuruh bujangnya tinggal, lalu dia dan Ishak pergi berdua ke bukit yang ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tolong renungkan perjalanan ini. Saya percaya Abraham sebagai manusia biasa membayangkan anaknya sebentar lagi akan disembelih. Bapak Ibu, hatinya pasti hancur, hatinya pasti gundah, hatinya pasti menjerit di hadapan Tuhan. Tetapi dia belajar taat terhadap perintah Tuhan. Dia belajar taat terhadap perintah Tuhan. Lalu mereka sampai di bukit. Saudara, Alkitab berkata Abraham mulai mengikat anaknya Ishak. Dia mulai mengikat dengan tali. Dia mulai mengikat dengan tali. Bapak Ibu, yang kita tahu dari cerita ini, Ishak tidak berontak sama sekali. Ishak tidak berusaha untuk
melarikan diri, tetapi dia belajar taat kepada bapaknya. Seperti Abraham, dia taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sudah diikat oleh Abraham, diletakkan di atas mezbah persembahan, Alkitab berkata, di Abraham mengambil pisau, mengulurkannya pada Ishak anaknya yang akan disembelih. Bapak Ibu, ini satu ketaatan yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya pun, kita dilatih oleh Tuhan bukan hanya percaya pada janji Tuhan, tetapi juga dilatih dalam hal ketaatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Abraham dia belajar taat, sampai mempersembahkan yang paling berharga dari hidupnya kepada Tuhan. Dia belajar taat, dan Alkitab berkata, Tuhan memperhitungkan ketaatan daripada Abraham. Singkat cerita, anaknya tidak jadi disembelih karena Tuhan sudah menyediakan domba sebagai penggantinya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kondisi sesulit apapun yang kita hadapi, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha, mungkin berkaitan dengan sakit penyakit, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, masih ada pertolongan dari Tuhan, masih ada janji Tuhan yang indah, masih ada pertolongan dari Tuhan, masih ada janji daripada Tuhan. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini berkata, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar seperti Abraham meresponi janji Tuhan dengan percaya, dengan tidak bimbang, meresponi perintah Tuhan dengan mentaatinya. Saya percaya ketika kita melakukan hal yang sama dalam perjalanan iman Kristen kita ke depan, percayalah Tuhan pasti membuat segalanya indah pada waktunya. Artinya adalah sesulit apapun persoalan yang kau hadapi, Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya waktu menjelaskan kepada Bapak Ibu, ada begitu banyak orang-orang yang mengalami keadaan yang buruk, namun Tuhan menolongnya tepat pada waktunya. Banyak cerita di Alkitab yang ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Saya juga banyak mengalami pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Doa saya, semua Bapak Ibu yang ibadah hari ini, yang mendengar firman Tuhan ini, engkau juga mengalami pertolongan Tuhan tidak terlambat, selalu tepat pada waktunya, sehingga kita sungguh-sungguh semakin mempercayai Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Walaupun hamba-Mu selesai menyampaikan firman ini di tengah umat-Mu, hamba berdoa dan memohon Roh Kudus menyempurnakannya dalam kehidupan kami semua. Karena dalam perjalanan kehidupan rohani kami, ada tantangan-tantangan, masalah-masalah yang kami hadapi. Bapa, kadangkala kami merasa tidak berdaya. Kadangkala kami merasa seolah-olah begitu lemah. Tetapi Tuhan datang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan datang memberikan janji yang indah kepada kami. Dan Tuhan melatih supaya kami percaya pada janji Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Dan kami juga sedang dilatih oleh Tuhan untuk mentaati apa yang menjadi perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan disempurnakan dengan ketaatan kami. Ketika kami menyempurnakan kepercayaan kami dengan ketaatan kami, kami yakin dan percaya kemuliaan Tuhan pasti terjadi di hidup kami. Bapa yang baik, Abraham mengalami janji Tuhan. Abraham mengalami pertolongan Tuhan. Dia menjadi bapa banyak bangsa. Keturunan
keturunannya tidak terbilang banyaknya. Kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Semua kami yang mendengar firman ini, apapun pergumulan dan masalah yang kami hadapi hari ini, hamba berdoa, angkat tangan Bapak Ibu, saya ingin berdoa untuk saudara. Semua yang mengangkat tangan malam hari ini, pertolongan-Mu nyata bagi mereka, pertolongan-Mu nyata bagi mereka. Masalah pergumulan mereka ditolong Tuhan, diberikan jalan keluar dari Tuhan, tepat pada waktunya, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang lemah diberi kekuatan, yang susah diberikan penghiburan, yang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami belajar percaya dan taat, kami pasti melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Walaupun hamba-Mu selesai berbicara menyuarakan firman ini, tetapi Roh Kudus menyempurnakannya dalam kehidupan kami, sehingga firman ini sungguh-sungguh menjadi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati, studi kami juga dibuat berhasil, dan segala apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami terima firman, kami siap untuk melakukannya. Demi Kristus kami berdoa, haleluya. Semua kita orang percaya berkata, amin. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus beracara bagi kami dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami Tuhan mendekat kepada Engkau, sungguh-sungguh di hadapan-Mu kami percaya Tuhan, Kau akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Pimpin kami Tuhan untuk lebih mengerti firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau akan menunjukkan Tuhan jalan-jalan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau urapi juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai senantiasa hamba-Mu Tuhan di dalam seluruh pelayanannya. Kau berkati keluarganya, Kau berkati setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga setiap kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan, setiap ibadah kami Tuhan, baik doa malam, baik setiap ibadah apapun juga. Kami percaya Tuhan senantiasa Tuhan Kau berkati umat-Mu Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Kau. Kami percaya Tuhan Kau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Maksud kekasih kita mengangkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kina ramata sika tapana ramaya, kina ramaya rama sika paramaya, kira rama sika parama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor bagi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asumkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari siapapun yang percaya atas perkataan kita bersama-sama berkata, amin.